Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerita BBG, hari ini kita akan melakukan perjalanan kembali ke masa lalu, ribuan tahun yang lalu, ke negeri para Firaun. Pernahkah kalian bertanya-tanya, bagaimana sih awal mula mahakarya agung seperti piramida Giza bisa tercipta? Jawabannya mungkin akan mengejutkan kalian. Karena semuanya tidak langsung dimulai dengan bentuk segitiga yang ikonik itu. Kisah kita dimulai sekitar tahun 2670 sebelum Masehi, pada masa dinasti ketiga, Mesir. Saat itu, ada seorang Firaun bernama Djoser. Seperti Firaun sebelumnya, Djoser ingin membangun sebuah makam abadi untuk dirinya. Sahabat cerita BBG, perlu ketahui bahwa tradisi saat itu adalah membangun struktur persegi panjang dari bata lumpur yang disebut mastabe. Mastabe ini seperti rumah bangku besar yang menutupi ruang pemakaman di bawah tanah. Sederhana, tapi fungsional untuk kepercayaan mereka. Namun, Djoser memiliki seorang penasihat yang luar biasa jenius. Seorang arsitek, tabib, dan pejabat tinggi bernama Imhotep. Imhotep ini bukan orang biasa. Ia adalah seorang visioner. Ia berpikir, mengapa kita hanya membuat satu mastabe saja? Bagaimana jika kita menumpuknya? Ide cemerlang inilah yang menjadi titik balik dalam sejarah arsitektur dunia. Imhotep tidak lagi menggunakan bata lumpur yang mudah rapuh. Ia memutuskan untuk menggunakan balok-balok batu kapur yang dipahat dengan presisi. Sebuah inovasi besar pada zamannya. Ia mulai dengan membangun sebuah mastabe batu yang lebih besar dari biasanya. Tapi, ia tidak berhenti di situ. Di atas mastabe pertama, ia membangun mastabe lain yang sedikit lebih kecil. Lalu satu lagi di atasnya. Dan satu lagi. Hingga total ada 6 tingkatan yang menjulang ke langit. Mencapai ketinggian sekitar 62 meter. Struktur baru yang revolusioner ini kita kenal sebagai piramida bertingkat Saqqara. Sahabat cerita BBG kami menjelaskan bahwa ini bukanlah piramida dengan sisi mulus yang sering kita lihat di kartu pos, melainkan seperti tangga raksasa menuju surga bagi sang Firaun. Piramida bertingkat ini menjadi bangunan batu skala besar pertama di dunia dan menjadi prototipe bagi semua piramida yang akan datang. Kompleks pemakaman Djoser di Saqqara juga luar biasa megah, dikelilingi oleh tembok setinggi 10,5 meter. Di dalamnya terdapat kuil-kuil, halaman, dan kapel-kapel palsu yang diukir dengan detail menakjubkan. Semuanya dirancang agar roh Firaun Djoser bisa menikmati kehidupan abadinya dengan segala kemewahan. Imhotep benar-benar menciptakan sebuah kota untuk orang mati. Piramida bertingkat ini menjadi standar baru. Para Firaun setelah Djoser terinspirasi dan ingin melampaui pencapaiannya, mereka mulai bereksperimen dengan desain, mencoba mengubah tangga raksasa itu menjadi piramida sejati dengan sisi yang mulus. Tapi, perjalanan menuju piramida Agung Giza tidaklah mudah. Ada banyak kegagalan dan percobaan yang menarik di sepanjang jalan. Bagaimana para penerus Djoser mengubah desain piramida? Apa saja tantangan dan kegagalan yang mereka hadapi sebelum akhirnya berhasil menciptakan bentuk piramida yang sempurna? Bahasan tentang mastabe, makam berbentuk bangku yang menjadi cikal bakal piramida, sebuah lompatan besar dalam arsitektur Mesir kuno, yaitu kelahiran piramida pertama. Sahabat cerita BBG, kisah ini membawa kita ke masa dinasti ketiga, sekitar tahun 2670 sebelum Masehi. Saat itu, Mesir dipimpin oleh seorang Firaun bernama Djoser. Seperti para pendahulunya, Djoser juga menginginkan sebuah makam yang megah untuk kehidupannya di alam baka. Ia menugaskan seorang arsitek jenius yang namanya terukir abadi dalam sejarah, Imhotep. Imhotep bukan hanya seorang arsitek, ia juga seorang dokter, pendeta tinggi, dan penasihat utama Firaun. Bisa dibilang, dialah Leonardo da Vinci Mesir kuno. Awalnya, rencana Imhotep adalah membangun sebuah mastabe batu yang besar untuk Djoser di Saqqara. Mastabe ini sudah lebih megah dari mastaba sebelumnya yang terbuat dari bata lumpur. Namun,
Di tengah proses pembangunan, Imhotep mendapatkan sebuah ide revolusioner. Entah terinspirasi oleh apa, mungkin oleh tangga menuju surga dalam kepercayaan mereka, ia memutuskan untuk tidak berhenti di satu lapis mastaba saja. Imhotep kemudian menumpuk mastaba-mastaba yang lebih kecil di atas mastaba dasar, menciptakan struktur bertingkat yang belum pernah ada sebelumnya. Setiap tingkatan lebih kecil dari yang di bawahnya, menghasilkan bentuk seperti tangga raksasa yang menjulang ke langit. Total ada 6 tingkatan dengan tinggi mencapai lebih dari 62 meter. Inilah dia, piramida tangga Djoser. Monumen batu berskala besar pertama di dunia dan piramida paling awal yang pernah dibangun. Pembangunan piramida tangga ini adalah sebuah proyek raksasa yang melibatkan ribuan pekerja dan sumber daya yang luar biasa. Para pekerja memotong balok-balok batu kapur dari tambang terdekat, mengangkutnya dan menyusunnya dengan presisi yang menakjubkan. Padahal mereka belum mengenal roda atau katrol seperti yang kita bayangkan. Teknik yang mereka gunakan masih menjadi bahan perdebatan para ahli hingga hari ini. Mereka menggali terowongan dan ruang-ruang di bawah piramida, termasuk ruang makam Firaun yang dilapisi granit. Keberhasilan Imhotep tidak hanya mengubah lanskap Saqqara, tetapi juga menetapkan standar baru bagi arsitektur pemakaman kerajaan. Ia membuktikan bahwa membangun struktur batu setinggi itu adalah hal yang mungkin. Inovasinya membuka jalan bagi pembangunan piramida-piramida yang lebih megah dan lebih halus bentuknya di masa mendatang, termasuk piramida Agung Giza yang ikonik. Piramida tangga Djoser bukan hanya sebuah makam, melainkan sebuah simbol kekuatan, keabadian, dan lompatan kecerdasan manusia yang luar biasa. Nah, dari piramida tangga ini, bagaimana para arsitek Mesir kuno menyempurnakan desainnya hingga menjadi piramida dengan sisi yang mulus dan bentuk geometris yang sempurna? Imhotep merevolusi arsitektur Mesir dengan membangun piramida bertingkat untuk Raja Djoser. Ini adalah lompatan besar dari makam mastaba tradisional. Tapi cerita piramida tidak berhenti di situ. Setelah Djoser, Firaun berikutnya yang mencoba membangun piramida adalah Sekhemkhet. Dia juga menugaskan Imhotep, sang arsitek jenius. Sayangnya, Sekhemkhet meninggal terlalu cepat, dan piramidanya yang dikenal sebagai piramida terkubur tidak pernah selesai dibangun. Proyek ini terbengkalai hanya dengan beberapa tingkat pondasi, tapi ambisi untuk membangun sesuatu yang lebih besar dan lebih megah terus membara di kalangan para Firaun. Kemudian muncullah Sneferu, pendiri dinasti keempat. Dia adalah pembangun piramida paling produktif dalam sejarah Mesir. Sneferu tidak tanggung-tanggung. Dia membangun tidak hanya satu, tapi 3 piramida besar. Pembangunan piramida pertamanya di Meidum dimulai sebagai piramida bertingkat, mirip seperti milik Djoser. Namun, di tengah jalan, Sneferu mengubah rencananya. Dia ingin piramida dengan sisi yang mulus, bentuk piramida sejati yang kita kenal sekarang. Para pekerja mengisi anak tangga dengan batu kapur dan melapisinya dengan lapisan luar yang halus. Sayangnya, proyek ambisius ini berakhir dengan kegagalan. Struktur tambahan itu ternyata tidak stabil dan runtuh, meninggalkan inti piramida yang tampak seperti menara aneh. Sekarang, tempat ini dikenal sebagai piramida palsu. Bayangkan betapa kecewanya Sneferu. Tapi, apakah dia menyerah? Tentu saja tidak. Kegagalan ini justru memberinya pelajaran berharga tentang teknik dan sudut kemiringan yang tepat. Dengan pelajaran dari Meidum, Sneferu memulai proyek keduanya di Dahsyur. Piramida ini dimulai dengan sudut kemiringan yang sangat curam. 54 derajat, mungkin dia ingin membangun piramida tertinggi saat itu. Tapi, di tengah pembangunan, para arsitek menyadari bahwa struktur ini terlalu curam dan tidak stabil. Tanda-tanda retakan mulai muncul di bagian dalam. Untuk menyelamatkan proyek, mereka mengubah sudut kemiringan di bagian atas menjadi 43 derajat yang lebih landai.
Hasilnya adalah piramida dengan bentuk yang unik dan sedikit aneh, yang kini kita kenal sebagai piramida bengkok. Meskipun piramida bengkok berhasil berdiri kokoh, bentuknya yang tidak sempurna sepertinya tidak memuaskan Sneferu. Dia menginginkan kesempurnaan. Maka, dengan segala pengalaman dan pengetahuan dari 2 proyek sebelumnya, dia memulai pembangunan piramida ketiganya. Tidak jauh dari piramida bengkok. Kali ini, para arsiteknya menggunakan sudut kemiringan 43 derajat yang sudah terbukti aman dari awal hingga akhir. Hasilnya, sebuah mahakarya piramida merah. Piramida sejati pertama dengan sisi mulus yang berhasil dibangun dengan sempurna. Warna kemerahan dari batunya membuatnya tampak megah saat matahari terbenam. Perjalanan Sneferu dari piramida runtuh di Meidum, piramida bengkok, hingga akhirnya piramida merah yang sempurna adalah bukti nyata dari semangat pantang menyerah. Setiap kegagalan menjadi batu loncatan untuk inovasi dan kesuksesan yang lebih besar. Pengalaman inilah yang meletakkan dasar bagi putranya, Khufu, untuk membangun mahakarya terbesar sepanjang masa, Piramida Agung Giza. Perjalanan menuju piramida sejati yang kita kenal sekarang masih panjang dan penuh dengan eksperimen. Setelah era Djoser, para Firaun dari dinasti ketiga berikutnya mencoba meniru kesuksesan piramida Saqqara. Salah satunya adalah Sekhemkhet, yang membangun kompleks piramida yang belum selesai, yang sekarang kita kenal sebagai piramida terkubur. Arkeolog menemukan sarkofagus kosong di dalamnya, menambah misteri tentang apa yang sebenarnya terjadi pada raja ini. Ada juga piramida lain yang ditinggalkan di Zawiyat Al-Aryan, yang diyakini milik raja. Ka'bah piramida-piramida yang belum selesai ini menunjukkan bahwa membangun struktur sebesar itu bukanlah tugas yang mudah. Setiap proyek adalah tantangan besar yang membutuhkan sumber daya, stabilitas politik, dan tentu saja seorang raja yang hidup cukup lama untuk melihatnya selesai. Memasuki dinasti keempat, seorang Firaun bernama Sneferu naik takhta, dan inilah titik balik yang sesungguhnya. Sneferu adalah pembangun piramida paling produktif dalam sejarah Mesir. Obsesinya bukan hanya membangun yang besar, tetapi juga membangun yang sempurna. Proyek pertamanya adalah di Meidum. Awalnya, piramida ini dirancang sebagai piramida bertangga, seperti milik Djoser. Namun, di tengah pembangunan, Sneferu memutuskan untuk mengubahnya menjadi piramida dengan sisi yang rata. Para arsitek menambahkan lapisan luar untuk menutupi tangga-tangganya. Sayangnya, proyek ambisius ini gagal total. Lapisan luar tersebut runtuh. Mungkin karena sudut kemiringannya terlalu curam dan fondasinya tidak stabil. Hari ini, yang tersisa dari piramida Meidum hanyalah inti bagian dalamnya yang menjulang seperti menara aneh di tengah gurun. Kegagalan di Meidum tidak membuat Sneferu menyerah. Justru sebaliknya, ia semakin bersemangat. Ia pindah ke lokasi baru di Dahsyur dan memulai proyek kedua yang lebih ambisius. Piramida ini dimulai dengan sudut kemiringan yang sangat curam, yaitu 54 derajat. Sama seperti di Meidum, para pekerja membangunnya hingga mencapai sekitar setengah dari ketinggian totalnya. Namun, pada titik ini, para arsitek menyadari adanya tanda-tanda ketidakstabilan dan retakan di bagian dalam. Mereka panik jika mereka melanjutkan dengan sudut yang sama. Seluruh struktur bisa runtuh, seperti di Meidum. Untuk menyelamatkan proyek, mereka membuat keputusan drastis di tengah jalan. Mereka mengubah sudut kemiringan bagian atas piramida menjadi lebih landai, yaitu 43 derajat. Perubahan mendadak inilah yang memberikan bentuk unik pada piramida ini, yang sekarang kita kenal sebagai piramida bengkok. Meskipun bentuknya aneh dan merupakan bukti dari sebuah kegagalan arsitektur, piramida bengkok sangat penting. Ini adalah piramida pertama yang dirancang sejak awal untuk memiliki sisi yang rata dan masih berdiri kokoh hingga hari ini. Pelajaran yang didapat dari kesalahan di Meidum dan Dahsyur sangatlah berharga. Meskipun sudah punya 2 piramida besar, Sneferu tampaknya masih belum puas.
Ia menginginkan sebuah piramida yang sempurna, sebuah mahakarya sejati yang akan menjadi simbol keabadiannya. Maka, tidak jauh dari piramida Bangkok, ia memulai proyek ketiganya. Dengan semua pengetahuan dan pengalaman dari dua kegagalan sebelumnya, para arsiteknya akhirnya berhasil. Mereka membangun sebuah piramida dengan sudut kemiringan 43 derajat yang konsisten dari bawah hingga puncak. Hasilnya adalah piramida merah yang dinamai berdasarkan warna kemerahan dari batuan kapurnya saat matahari terbenam. Inilah piramida sejati pertama di dunia, dengan sisi rata yang mulus dan proporsi yang sempurna. Sneferu, sang raja pembangun, akhirnya mendapatkan mahakaryanya. Nah, sekarang kita sampai di puncak dari semua evolusi ini. Mahakarya yang jadi simbol abadi peradaban Mesir kuno. Piramida Agung Giza. Setelah era Sneferu, putranya yang bernama Khufu naik takhta. Dengan semua pelajaran, kegagalan, dan keberhasilan dari ayahnya, Khufu punya satu tujuan ambisius: membangun sebuah makam yang akan melampaui segalanya. Sebuah monumen yang akan bertahan selamanya. Ia tidak mau lagi ada kesalahan seperti di Medum atau sudut yang aneh seperti di Ben Piramid. Ia ingin kesempurnaan dan lahirlah proyek Piramida Agung Giza. Ini bukan lagi sekadar proyek coba-coba. Ini adalah operasi raksasa yang terencana dengan sangat matang. Bayangkan, puluhan ribu pekerja. Bukan budak seperti yang sering digambarkan di film, tapi para pekerja terampil dan petani yang bekerja saat Sungai Nil sedang banjir dan ladang tidak bisa digarap. Mereka diberi upah, makanan, tempat tinggal, dan bahkan perawatan medis. Ini adalah proyek nasional yang menyatukan seluruh bangsa. Sang arsitek agung yang diyakini adalah Hemiunu, keponakan dari Firaun Khufu, merancang struktur ini dengan presisi matematis yang luar biasa. Setiap sisi piramida menghadap ke empat arah mata angin dengan akurasi yang bikin para ahli modern geling-geling kepala. Mereka memotong lebih dari 2 juta balok batu kapur raksasa. Masing-masing beratnya bertenton dan mengangkutnya ke dataran tinggi Giza. Bagaimana cara mereka mengangkat batu seberat itu ke atas? Ini masih jadi salah satu misteri terbesar. Teori yang paling populer adalah mereka menggunakan sistem jalan landai atau ramp yang mungkin melingkari piramida saat dibangun, atau mungkin jalan lurus yang diperpanjang seiring ketinggian piramida. Apapun metodenya, ini adalah bukti kecerdasan rekayasa dan kerjasama yang luar biasa. Pembangunan piramida agung memakan waktu sekitar 20 tahun. Selama 2 dekade pemandangan di Giza didominasi oleh ribuan orang yang bekerja tanpa lelah di bawah terik matahari, menggerakkan batu demi batu, lapisan demi lapisan, hingga akhirnya puncak piramida yang dilapisi emas atau elektrum berkilauan memantulkan cahaya matahari ke seluruh penjuru negeri. Setelah Khufu, putranya Khafre dan cucunya Menkaura juga membangun piramida mereka sendiri di Giza. Meskipun ukurannya lebih kecil, bersama dengan Sphinx yang ikonik, kompleks Giza menjadi nekropolis atau kota orang mati yang paling megah di dunia. Jadi, dari mastaba sederhana dari lumpur, berkembang menjadi piramida tangga Djoser melalui eksperimen Jatubanggan, Firaun, Sneferu, hingga akhirnya mencapai kesempurnaan di Giza. Perjalanan pembangunan piramida adalah cerminan dari evolusi kepercayaan, teknologi, dan kekuatan peradaban Mesir kuno. Bukan sekadar makam, tapi tangga menuju keabadian bagi para Firaun dan warisan tak ternilai bagi seluruh umat manusia. Kisah ini membuktikan bahwa dengan visi, kerja keras, dan kemauan untuk belajar dari kesalahan, manusia bisa mencapai hal-hal yang tampaknya mustahil. Terima kasih banyak sudah mengikuti seri ini dari awal sampai akhir. Semoga ceritanya bermanfaat dan menambah wawasan kalian semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan follow Cerita BBJ biar kita bisa terus menjelajahi kisah-kisah menakjubkan lainnya dari seluruh dunia. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.